baik ya. Nanti kalian tadi sudah mengenal ada 118 unsur itu harus dihafalin. Nanti bagaimana cara menghafalkannya dan bagaimana cara kita menuliskan lambang-lambangnya. Nah, Ibu akan jelaskan dulu bagaimana cara kita menuliskan lambang itu supaya nanti kalau menghafalkan tidak sulit ya. Oke. Baik ya. Nah, kita akan mulai dari lambang unsur. Nah, lambang unsur yang kita kenal tadi, yang Ibu tunjukkan tadi, nanti menurut orang yang namanya Berzelius. Nah, ini ya. Nah, kita menuliskan lambang unsur itu berdasarkan Berzelius, ya, orangnya itu. Nah, jadi bagaimana caranya? Ya, jadi kita menggunakan nama Latin, ya. Jadi yang dipakai secara internasional itu adalah nama Latinnya. Jadi ada yang menggunakan satu huruf. Kalau menggunakan satu huruf, kita harus menggunakan huruf kapital. Contohnya misalnya tadi Ibu punya arang. Nah, ini ya tadi ya Ibu tunjukkan tadi, ini ada arang. Kemudian di sini ada isi pensil di sini ya. Ini ada arang, isi pensil itu disebut juga dengan grafit. Kemudian ini intan juga ada di sini. Nah, tiga unsur ini kita semuanya sama namanya. Ya, ini tidak ada yang berbeda, bentuknya saja yang berbeda, tetapi dia mempunyai nama yang sama, yaitu kita sebutnya karbon. Nah, jadi contoh ada arang, kemudian isi pensil, intan, itu semuanya kita beri nama karbon. Ya, nah. Nama ilmiahnya karbon. Bagaimana lambangnya? Lambangnya kita menggunakan satu huruf, yaitu ambil huruf depannya dengan menggunakan huruf kapital. Satu, jadi karbon lambangnya adalah C. Ya, oke, jelas ya? Nah, ini contohnya. Ibu akan ambil lagi contoh yang lain ya. Ya, tadi ada hidrogen ya. Hidrogen. Nah, ini juga kita bisa tuliskan lambang hidrogen ini menjadi satu huruf, yaitu H besar, pakai kapital, ya, jelas? Ya. Lalu unsur yang kita hirup sehari-hari yaitu ada oksigen. Nah, ini kita bisa tuliskan dengan huruf besar, yaitu O besar. Contoh-contoh yang lain nanti kalian bisa lihat di sistem periodik unsur yang tadi sudah tunjukkan, ya, begitu. Dari mana itu bisa didapatkan? Kalian bisa download, bisa juga di toko-toko buku juga nanti ada. Ya, mudah kan? Nah, kita akan ambil contoh untuk yang menggunakan dua huruf. Nah, untuk yang dua huruf itu kita menggunakan huruf pertama itu harus menggunakan huruf kapital. Kemudian diikuti dengan berikutnya adalah huruf kecil. Jadi ada huruf kapital dan berikutnya menggunakan huruf kecil. Contoh, nah, Ibu tadi punya unsur ini, ya, besi. Ya, ini besi ya, paku besi. Ya, ini besi ini. Bahasa Indonesianya besi. Ya, oke ya. Bahasa Inggrisnya apa? Nah, iron, ya kan? Tapi bahasa Latinnya itu disebut dengan istilahnya ferrum. Ya, jadi, nah kita menggunakan ferrum ini tidak besi, tidak iron, maka kita berikan lambang untuk besi ini yaitu F besar dan E kecil. Jadi ada huruf pertama dan huruf kedua. Apakah selalu huruf pertama dan huruf kedua? Nah, ada beberapa contoh yang lain. Ibu ambil contoh, misalnya di sini ada tembaga. Nah, ini ya, ini contohnya kabel tembaga, sering kita pakai untuk kabel, untuk elektron nanti di kelas 9 dan seterusnya. Ya, tembaga. Nama bahasa Inggrisnya kalian boleh sebut dengan chopper. Ya, koper ya, bukan koper itu ya. Bisa juga nama Latinnya dia disebut dengan istilah cuprum. Nah, sehingga nanti di sini
Tadi verum itu Fe. Nah, kalau yang kuprum ini apa? Nah, kita ambil huruf pertama dan kedua juga, yaitu menjadi C besar, U kecil. Gampang kan? Mudah ya? Nah, ada lagi di sini misalkan nih, aluminium ya, contoh. Ibu kesini aja ya. Ini sudah jelas ya? Aluminium. Nah, biasanya untuk bungkus susu, bungkus makanan ringan, panci di rumah kita, ini menggunakan aluminium. Nah, ini kita punya lambang A besar, L kecil. Nah, Bu, boleh nggak kalau misalnya A-nya seperti ini? Nah, seperti ini. Bu, kan ini juga A besar kan? Ini bukan A besar, ini huruf kecil tapi digedein aja. Jadi tidak boleh kalau kalian nanti nulisnya seperti ini, ya. Huruf kapital A seperti ini, ya. Oke. Nah, apakah selalu dua huruf pertama dan kedua? Ibu beri contoh misalnya timbal. Nah, timbal itu bahasa Indonesianya, bahasa Latinnya sama dengan plumbum. Nah, kemudian ini tidak bisa kita tuliskan, Bu, ini kan timbal, boleh nggak misalkan T dengan I? Nah, bukan ya. T ini titan ya. Nah, ini kita pakai bahasa Latinnya yaitu plumbum. Nah, kita ambil di sini contohnya P dan B. Nah, jadi diambil huruf P sama huruf B-nya. Jadi tidak selalu huruf pertama dan huruf kedua. Jadi kadang-kadang seperti ini. Jadi ini timbal kita beri lambang P B. Dari kata bahasa Latinnya yaitu plumbum, ya. Nah, ini beberapa contoh cara menuliskan lambang unsur dan berdasarkan nama Latinnya. Nah, nanti kalian juga berlatih menuliskan lambang unsur ini, ya kira-kira yang ada di kehidupan sehari-hari kita. Tadi Ibu sudah tunjukkan. Apakah 118 ini harus dihafalin? Kalau bisa iya, tapi kalau misalnya enggak, yang ada di sekitar kita saja.